Ekuitas oleh Alivia Eka Setiani. Definisi ekuitas. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Rumusnya, modal sama dengan harta dikurangi utang. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Jenis-jenis ekuitas. Yang pertama ada modal di store. Modal di store adalah jumlah uang yang di store oleh pemilik atau pemegang saham. Modal di store dibagi ke dalam dua jenis, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham. Yang kedua, laba tidak dibagi. Laba tidak dibagi atau saldo laba ditahan adalah kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. Yang ketiga, modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah selisih nilai buku lama dengan nilai buku baru. Yang keempat, modal sumbangan, yang artinya modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Yang terakhir ada modal lain-lain. Contohnya, modal dari cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya yang tidak dikategorikan dalam 4 kategori di atas. Tujuan adanya laporan ekuitas pemegang saham. Yang pertama, efisiensi dan kepengurusan manajemen suatu perusahaan. Yang kedua, riwayat dan prospek investasi pada suatu perusahaan yang dimiliki. Dan yang terakhir, sebuah tanggung jawab manajemen kepada pemiliknya. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: yang pertama, entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Atau yang kedua, entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun reksadana, dan bank investasi. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Bentuk hukum entitas dan ekuitas sebagai berikut. Bentuk hukum entitas perorangan. Bentuk ekuitasnya, entitas perorangan bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada utang piutang usaha perorangan. Bentuk hukum persekutuan perdata. Bentuk ekuitasnya, persekutuan perdata bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terdiri atas saham. Bentuk hukum firma. Bentuk ekuitasnya, modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab renteng atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. Bentuk hukum CV. Bentuk ekuitasnya, modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara modal pesero aktif dan modal pesero komanditer. Pesero aktif adalah pesero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Pesero komanditer adalah pesero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas modal CV yang menjadi bagiannya. Bentuk hukum PT. Bentuk ekuitasnya, modal perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal
saham yang di-store jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Bentuk hukum koperasi, bentuk ekuitasnya. Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota. Mirip saham atas nama, tak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok. Simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Komponen ekuitas untuk bank. 1. Modal. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar. Modal di-store adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham. Tambahan modal di-store atau agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Modal sumbangan, yaitu sumbangan yang berasal dari pemilik bank dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik. 2. Dana setoran modal merupakan dana yang telah di-store penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal di-store, seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. 3. Surplus revaluasi aset tetap merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi. Yang keempat, saldo laba. Saldo laba atau laba ditahan adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Aset laba dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan. Yang kedua, cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal. Yang ketiga, saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya dan laba rugi periode berjalan. Terima kasih.